It's all covered in today's China Truths. Saya datang ke Shanghai untuk mencari pekerjaan, tetapi di hari pertama saya bahkan tidak bisa menemukan tempat untuk tidur di dalam ruangan. Saya terpaksa tidur di jalanan, dan saya tidak sendirian. Ada begitu banyak orang yang tidur di sana, semuanya adalah kurir makanan, berjuang untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi dengan Shanghai? Perekonomian di sini terasa lebih lemah daripada banyak kota tingkat 2 atau 3. Hanya dalam 2 tahun terakhir, 2 hingga 3 juta orang telah pergi. Toko-toko kosong ada di mana-mana. Mengapa begitu banyak pemilik bisnis melarikan diri? Apakah menjalankan bisnis fisik benar-benar sesulit ini sekarang? Saya berada di sekitar area gunung di distrik Minhang hanya untuk berjalan-jalan dan menunjukkan betapa buruknya keadaan. Banyak toko yang benar-benar tutup. Beberapa bahkan belum sempat dibuka secara resmi sebelum bangkrut. Ini benar-benar mengerikan. Apakah benar-benar sesulit itu mencari pekerjaan yang stabil di Shanghai? Saya sudah di sini 3 hari dan telah menjalani 12 wawancara, semuanya untuk posisi sales. Apakah industri lain tidak merekrut? Atau apakah sales satu-satunya posisi yang selalu dibutuhkan? Ini Shanghai, pusat ekonomi teratas di negara ini. Namun, mal-mal seperti kota hantu. Seluruh bagian kosong. Bahkan KFC dekat Baoan, Wanda, tidak bisa bertahan. Apakah Anda ingat Sidu dekat Jalan Dongchuan? Usang Mall di sana dulunya mustahil untuk menyewa toko. Sekarang sebagian besar toko telah tutup dan tidak ada yang peduli. Keramaian dan kesibukan telah lenyap. Mal-mal yang saya suka kunjungi telah hilang. Toko bubble tea dan makanan ringan favorit saya tidak ditemukan dimanapun. Apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar bagian Shanghai yang paling makmur? Sekarang hampir tidak berbeda dari kota-kota pedesaan. Deretan toko tutup, bangunan bobrok. Jalan jong ditempeli dengan tanda, disewakan, dan dijual. Ini bukan bun. Rasanya seperti pedesaan. 3 distrik baru yang disebut-sebut, Deha Hongcha, Bun Utara, Qiantan juga sedang berjuang. Dongcha memiliki 80% ruang kantornya kosong. Banyak taman bisnis yang ditinggalkan. Satu-satunya mal di sana hampir kosong. Toko-toko di pinggir jalan hilang. Toko makanan di food court basement telah tutup. Plaza makanan bergaya barat yang dulunya ramai, sekarang memiliki etalase kosong. Bun Utara tidak seperti 3 tahun yang lalu. Ketika pasar kota dibuka, itu ramai. Anda tidak bisa menemukan tempat duduk. Sekarang sepi dan ditinggalkan. Di luar, keadaannya bahkan lebih buruk. Sebuah food hall besar dibiarkan terbengkalai dengan peralatan yang masih ada di dalamnya. Diperkirakan kerugiannya mencapai 10 juta yuan. Mal kecil di sebelah Taikuli hampir kosong. Toko-toko di jalan perumahan tidak dapat menemukan penyewa. Keadaan setiap industri di Shanghai sekarang. Anda tidak akan percaya. Penjual bahan bangunan menderita. Tukang renovasi menderita, grosir menderita, salon kecantikan menderita, bahkan agen real estate menangis. Petugas pinjaman tidak dapat menjual produk. Rencana pembayaran 30 bulan tidak akan laku. Pengemudi DD menangis, kurir makanan menangis, bahkan pemilik panti pijat kaki menangis. Tidak ada yang menghasilkan uang. Konsumsi telah turun tajam. Orang-orang tidak ingin belanja. Katakan pada saya, apakah ada industri di Shanghai yang tidak menangis? Ekonomi China sedang merosot, dan tidak ada tempat di mana keruntuhan lebih terlihat daripada di Shanghai. Depresi besar di sini bukan hanya statistik. Itu adalah kenyataan pahit yang dapat Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Perusahaan asing melarikan diri ribuan. Pekerja migran, mereka telah lenyap. Jalan-jalan yang dulunya ramai dengan toko-toko, sekarang memiliki jendela yang tertutup dan tanda-tanda yang pudar. Pekerjaan telah menjadi hantu dan pengangguran adalah bayangan yang membayangi di mana-mana. Lingkungan yang dulunya ramai dengan kehidupan sekarang menjadi cangkang kosong. Penduduk setempat mengatakan kita memutar balik waktu kembali ke tahun 1990-an. Pendapatan menurun, pengangguran naik, dan toko-toko tidak bisa tetap buka. Seluruh kota tenggelam dalam resesi. Dekat pusat pameran nasional, sebuah mal yang dulunya ramai berdiri dalam keheningan yang menyeramkan. Koridor yang dirancang dengan indah menghubungkan bagian-bagiannya yang kosong, tetapi kerumunan telah menghilang. Kemana semua orang pergi? Harapan apa yang tersisa? Saya tidak punya jawaban. Nama saya Ying, saya datang ke Shanghai untuk mencari pekerjaan, tetapi hampir sebulan dan 15 wawancara kemudian, saya kelelahan. Setiap wawancara berarti perjalanan 2 jam, hanya untuk diberitahu, kami akan menghubungi Anda setelah 5 atau 10 menit. Tesco besar yang dulunya melayani pembeli sehari-hari menjadi China Resources Vanguard, lalu juga tutup. Tidak ada jejak mal yang tersisa. Bahkan bank dan KFC di dalamnya telah lenyap. Waktu telah menghapus tidak hanya orang, tetapi seluruh bisnis. Ini memilukan.
Shanghai tidak hanya kehilangan pekerja, ia juga kehilangan penduduk setempat. Sejak awal tahun ini, banyak keluarga telah berimigrasi. Agensi pembantu rumah tangga kami dulu melayani banyak rumah tangga. Tetapi sejak Februari, selusin pembantu telah berhenti. Bukan dipecat, tetapi memilih untuk meninggalkan negara itu sendiri. Ketika saya tiba, saya tidak menemukan pekerjaan, tidak ada rumah, hanya selembar kardus untuk tidur. Malam pertama saya dihabiskan di trotoar bersama lebih dari selusin orang lain, sebagian besar pengemudi pengiriman yang tidak mampu membayar sewa. Ini Shanghai, kota terkaya di China. Namun, apa yang saya lihat membuat saya merinding. Di mana-mana, toko-toko ditutup, tanda-tanda mengelupas, mal kosong dan sunyi. 2 hingga 3 juta orang telah meninggalkan Shanghai hanya dalam 2 tahun. Bahkan KFC tidak bisa bertahan. Di Mall Giamples di distrik Minhang, kenyataannya lebih buruk dari yang saya bayangkan. Seluruh lantai terbengkalai. Dalam 3 hari, saya menghadiri 12 wawancara, semuanya pekerjaan sales. Apakah sales satu-satunya yang tersisa di sini? Saya memikirkan Oang Mall dekat Jalan Dongguan. Dulu mustahil untuk menyewa, sekarang hampir kosong. Toko milk tea dan makanan ringan favorit saya hilang. Jalan Jiang, yang dulunya ramai, sekarang hanya menampung sedikit pejalan kaki dan tanda, disewakan. Ini bukan Shanghai lagi, rasanya seperti kota kecil yang terlupakan. Apa yang terjadi dengan 3 distrik baru, Hongcha, BH, dan Cantan? Tingkat kekosongan kantor Hongcha adalah 80%. BH, yang dulunya ramai, sekarang menjadi kota hantu. Restoran tutup dalam semalam. Dapur senilai jutaan ditinggalkan. Dari pekerja konstruksi dan salon kecantikan hingga agen real estate dan pengemudi ride-hailing, tidak ada yang menghasilkan uang. Kota ini meluncur cepat. Pendapatan jatuh. Pengangguran melonjak. Perusahaan asing menarik diri. Pekerja migran pergi. Bahkan penduduk asli Shanghai yang sudah lama tinggal pun berimigrasi. Ini bukan hanya perlambatan. Ini adalah keruntuhan. Dekat pusat pameran dan konvensi nasional, mal yang dulunya mulia masih bersinar di luar, tetapi di dalam hanya ada keheningan. Kemana semua orang pergi? Kata-kata Ying terngiang-ngiang di benak saya. 15 wawancara dalam sebulan. Perjalanan 2 jam untuk masing-masing. 10 menit, lalu kami akan menghubungi Anda. Tengaran yang akrab juga lenyap. Tesco digantikan oleh China Resources Vanguard, yang tutup. Bank, KFC, semuanya hilang. Bukan hanya orang, tetapi bisnis yang membangun kota ini telah musnah. Shanghai, yang dulunya simbol bersinar dari kebangkitan China, sekarang tergeletak kosong. Pekerjaan telah lenyap, dan mereka yang bisa pergi sudah melakukannya. Orang-orang China hampir tidak punya uang tersisa di saku mereka. Dan belanja, itu adalah kemewahan yang hanya sedikit orang yang mampu sekarang. Setiap pembelian ditimbang dengan hati-hati. Seorang pemilik toko pakaian di jalan pejalan kaki yang ramai di area Yangyang di Puong menyimpulkannya dengan belak-belakan. Ekonominya mati, tidak hanya di sini, tetapi di seluruh Shanghai. Seorang warga mengingat betapa ramainya Jingyang dulu. Saya dulu naik bus ke sini dan jalan pejalan kaki itu penuh sesak dengan orang-orang, keramaian, dan kesibukan tanpa henti. Yang lain menunjuk pandemi sebagai akar penyebabnya, memukul ekonomi dengan keras dan mendorong pabrik-pabrik untuk pindah. Sekarang, kesenjangan yang semakin besar mendorong orang luar menjauh. Bisnis yang dulunya berkembang pesat berkat pelanggan dari daerah lain mengering. Seorang pemilik toko lokal yang saya ajak bicara mengatakan bisnis kecil, toko kelontong, pasar semakin tenggelam setiap tahun. Sejak tahun lalu, banyak yang nyaris tidak bertahan, menghasilkan sedikit atau tanpa keuntungan. Perpindahan pabrik adalah bagian besar dari masalah. Pekerjaan di Shanghai, itu buruk. Benar-benar buruk. Dia bercerita tentang seorang pemimpin tim dari perusahaan lamanya, lulusan Singha, terbaik di kelasnya, menghasilkan jutaan di usia 20-an, yang kehilangan pekerjaannya ketika perusahaan runtuh dan baru-baru ini menemukan pekerjaan baru. Bahkan lulusan Singha pun berjuang. Teman lain, lulusan magister dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Shanghai dengan lisensi CPA dan Hukum, dulu memilih-milih pekerjaan sebelum 2021. Tetapi setelah diberhentikan pada tahun 2023, ia hanya mendapatkan posisi di perusahaan induk pada akhir tahun itu. Pasar kerja itu brutal. Saya tidak bisa tidur di malam hari memikirkan ini. Tadi malam, saya bertemu dengan seorang manajer toko di Puong di luar sebuah toko. Dia mengatakan bosnya memiliki 3 restoran tetapi menutup 2 tahun ini. Salah satunya baru direnovasi dengan biaya lebih dari RMB 300.000. Namun, itu merugi setiap hari dan harus ditutup. Sekarang, hanya menyewa tempat harganya lebih dari RMB 300.000 setahun, lebih dari RMB 10.000 sewa harian. Tetapi pendapatan harian hanya beberapa ribu. Ini musim panas, musim penting untuk bisnis barbecue, tetapi tidak ada pelanggan yang datang.
Tanpa keuntungan musim panas, seluruh tahun hilang. Bosnya putus asa tetapi tidak berdaya. Jalan-jalan kosong, pesanan pengiriman sedikit. Dia tidak tahu apakah dia bisa melanjutkan bulan depan. Jika tidak, dia harus kembali ke kampung halamannya dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Semua orang menderita di sini. Tidak ada yang tidak tersentuh. Tidak ada yang bisa lolos dari krisis ini. Orang biasa tidak punya uang dan tidak berani belanja. Siapa yang masih keluar larut malam untuk makan malam seperti dulu? Bertahun-tahun yang lalu, makan malam berarti karaoke, spa, mandi kaki. Sekarang hampir tidak ada yang berani melangkah keluar. Suasana memaksa orang untuk tinggal di rumah, mengisolasi diri. Ketakutan dan ketidakpastian menggantung berat di udara. Mimpi ditunda dan harapan terasa lebih rapuh dari sebelumnya. Ini bukan hanya penurunan ekonomi. Ini adalah ujian ketahanan, perjuangan diam-diam yang terungkap di balik pintu tertutup. Komentar online mengatakan Shanghai, yang disebut sebagai pusat kekuatan ekonomi China, tenggelam dalam depresi yang lebih buruk daripada apapun sejak masa perang. Jika Shanghai terlihat seperti ini, bayangkan keadaan seluruh perekonomian negara itu. Orang-orang kehilangan kepercayaan, bisnis runtuh, dan pemandangan kota yang dulunya ramai memudar menjadi keheningan. Efek riak menyebar jauh melampaui perbatasan kota, melemparkan bayangan di atas masa depan bangsa. Ini bukan hanya penurunan, melainkan tanda peringatan yang mendesak. Apa pendapat Anda tentang semua ini? Apakah krisis Shanghai adalah awal dari keruntuhan yang akan terjadi di seluruh China? Kami akan senang mendengar pikiran dan pengalaman Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan bergabunglah dalam percakapan. Suara Anda penting bagi kami. Bersama-sama kita dapat lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi.